Hai saudara-saudaraku, salam sehat, salam sejahtera. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menaungi kita semua. 3 minggu sudah kita menapaki kehidupan di tahun 2021 ini. Berarti 1 tahun usia kita bertambah. Tahun 2020 yang baru kita lalui tidak berkelebihan kalau kita sebut sebagai tahun yang sulit, berat, penuh dengan ketidakpastian. Mengapa? Ya, karena kita kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu pandemi COVID-19. Bersyukurlah kita mampu melewatinya dengan baik. Berarti penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita semua. Namun bagi saudara-saudara kita yang mungkin sudah dipanggil terlebih dahulu, yakinlah ketika iman percaya mereka teguh, tidak goyah, beriman kepadanya, mereka tetap mendapatkan tempat di sisinya. Izinkanlah juga pada saat ini saya mengucapkan selamat memasuki tahun 2021. Percayalah Tuhan akan menyertai kita semua. Immanuel. Saudara-saudaraku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ingin melihat sejenak ke belakang atau ke masa lalu kita. Coba kita ingat-ingat. Pertama, pernahkah kita menjanjikan sesuatu kepada seseorang? Yang kedua, pernahkah kita berjanji atau istilah yang lebih tepat lagi berdasar kepada Tuhan? Andaikan keinginan saya dipenuhi, andaikan doa-doa saya dikabulkan, maka saya akan begini, maka saya akan begitu. Dipastikan janji kita kepada manusia dan Tuhan berisi janji-janji yang manis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui bacaan 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28. Ada sepasang suami istri. Sang suami bernama Elkana dan istrinya bernama Hana. Mereka sudah menikah lama, mungkin belasan tahun, namun belum juga dikarunia anak. Elkana bahkan mempunyai seorang istri yang lain lagi. Istilah zaman sekarang mungkin istri mudanya. Tetapi di zaman itu, lumrah dan tidak apa-apa mempunyai lebih daripada satu istri. Dan istri yang kedua ini, Penina, justru mempunyai beberapa orang anak. Dan Penina ini sering menghina Hana sebagai orang yang mandul. Duh, mungkin sakitnya di sini. Pada suatu hari, keluarga besar ini pergi ke Bait Allah di Shilo. Letaknya puluhan kilometer dari Rama, tempat mereka tinggal. Mereka membawa persembahan syukur tahunan berupa ternak dan hasil-hasil pertanian. Kesanalah mereka akan membawanya. Di Bait Allah, Hana berdoa dengan hati yang pedih sambil menangis. Di dalam doanya, ia meminta seorang anak laki-laki, dan apabila dikabulkan, maka ia akan menyerahkan anak laki-laki tersebut sebagai pelayan Tuhan di Bait Allah. Lama sekali ia berdoa, sehingga menarik perhatian Imam Eli yang tidak jauh darinya. Hana berdoa di dalam hatinya, sementara mulutnya komat kamit. Pada waktu itu, jemaat berdoa di Bait Allah biasanya dengan suara yang agak keras sehingga terdengar. Imam Eli menegur Hana, disangkanya Hana sedang mabuk. Tetapi Hana menyangkalnya, karena memang Hana sedang curhat kepada Tuhan. Setelah mengetahui keadaan Hana yang sebenarnya, Imam Eli pun berkata, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Setelah itu, Hana keluar dari Bait Allah dengan hati yang lega. Saudara-saudaraku, 1 tahun kemudian keajaiban pun terjadi. Mujizat nyata atas diri Hana. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak tersebut Samuel, yang artinya seseorang dari Allah. Sukacita besar memenuhi keluarga Elkana. Ia kembali ke Bait Allah untuk menyerahkan korban syukurnya. Sementara Hana tidak ikut.
Ia berjanji 3 tahun kemudian akan datang lagi ke bait Allah sambil membawa dan menyerahkan Samuel. Pada saat itu Samuel sudah sapi susu. Waktu berjalan begitu cepat, tanpa terasa Samuel kecil berusia 3 tahun. Dan Hana dengan telaten merawat dan membesarkannya. Nah, bagaimana dengan Nasarnya? Haruskah ia menyerahkan satu-satunya anak tersebut? Saudara-saudara, coba bayangkan. Ada seorang anak kecil, laki-laki, berusia 3 tahun. Pasti dia tampan, elok parasnya. Lagi lucu-lucunya, mejehna imut, kata orang Sunda. Ngomongnya pun masih cadel. Tingkah lakunya menggemaskan. Saya yakin kalau ada di antara ibu atau oma dan opa seperti kita saat ini, pasti akan mengurungkan niatnya, diberikan kepada orang lain, apalagi anak satu-satunya. Dipastikan kita membatalkannya atau minimal menundanya beberapa tahun. Nah, tapi bagaimana dengan Hana? Ternyata Hana sangat konsisten dengan janjinya. Ia sangat menepati nasarnya. Ia mengantarkan Samuel kecil ke bait Allah di Shilo. Tentu saja Imam Eli sangat bersyukur dan bersuka cita. Ia memperoleh pelayan cilik atas nasar yang dipenuhi oleh keluarga Elkana. Setelah diberikan kepada Imam Eli, setiap tahun Elkana dan Hana mengunjungi anaknya Samuel. Mereka selalu membawakan baju khusus untuk melayani, namanya baju efod. Imam Eli lalu mendoakan dan memberkati Elkana dan Hana. Beliau mendoakan agar Tuhan memberikan keturunan lagi kepada keluarga ini sebagai pengganti Samuel yang sudah diserahkan ke bait Allah. Dan 1 tahun kemudian, sungguh luar biasa, Hana melahirkan lagi seorang anak laki-laki. Sudah cukup satu saja? Bukankah ini pengganti Samuel? Ternyata tidak. Masih ada lagi 2 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Setiap tahun Hana melahirkan. Jadi total keluarga ini diberi 6 orang anak, 4 lelaki dan 2 perempuan. Fantastis bukan? Itulah balasan dari Tuhan bagi orang-orang yang nasarnya dipenuhi. Semua doanya dikabulkan, bahkan melebihi apa-apa yang dipintanya. Saudara-saudaraku, itulah kisah nyata yang terjadi di Kanaan 3000 tahun yang lalu. Ada banyak keteladanan berupa sikap dan perilaku yang penuh dengan integritas. Satunya kata dengan perbuatan. Samuel adalah jawaban Tuhan atas doa-doa Hana. Kelak Samuel menjadi seorang abdi Allah yang handal sebagai imam, hakim, dan nabi. Nah, bagaimana dengan kita saudara-saudaraku? Semoga melalui firman Tuhan pada hari ini kita dapat mengambil banyak manfaat, khususnya bagi pertumbuhan iman percaya kita. Ketekunan Hana dan keteladanan Hana sebagai seorang ibu yang mempunyai integritas yang tinggi dan terpuji. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.